Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tadi kita sudah bikin nafas selama 30 menit. Suasana ini tenang, damai. Nah, untuk yang bikin nafas tadi silakan diuraikan ya, dari dalam pikir nafasnya menemukan sensasi apa saja. Silakan untuk Gus Jaki diurai Gus dari awal sampai akhir. Gus Jaki, Anda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa kembali bikin nafas dari sekian bikin nafas kali ini. Suaranya agak dibesarin nggak apa-apa Gus. Dibikin nafas sekarang ini Iya, kebetulan kan bikin nafas kan kita melingkar iya, pas waktu 10 menit terakhir lah iya. itu tiba-tiba datang bukan seorang tapi banyak ya raja-raja terus Hadir, raja-raja Raja-raja hadir, hadir. sini datang. ke sini terus resi yang pakainya putih kayak orang Oh haji iya, gitu, tapi resik orang yang hatinya bersih. Oke, terus para punggawanya para penggawanya, membawa kuda, kemudian iya. mereka semua ikut melingkar berpikir nafas di sini. Oh iya, jadi lingkaran itu, Gus, lingkaran yang di sini nih namanya mandala. Mandala itu lingkaran suci, ya. Bisa juga cakra, bisa juga ya kekosongan lah lingkaran gitu. Nah, mereka ikut Enggak, bikin nafas di sini. sebelumnya mereka izin dulu Oh, memperkenalkan bahwasanya mereka itu dari kerajaan Majapahit. mereka memperkenalkan diri bahwa mereka dari kerajaan Majapahit ya, datang dari kerajaan Majapahit. Oke, lanjut. Makanya seperti dulu mereka berkata bahwasanya kami datang ke sini itu karena kami mendengar bahwasanya di tempat ini ada bikin nafas di tempat kami bikin nafas ini sudah masyhur sekali, terkenal maksudnya. Iya, jadi pikir nafas yang di sini sudah terdengar oleh orang-orang dari kerajaan Majapahit ya. Dan di sana kata beliau itu sudah masyhur, artinya zikir nafas yang di sini sudah terdengar di sana gitu, Makanya mereka ingin ke di sini. Majapahit. Makanya mereka ingin ke sini, ingin ikut. Oke, Terus dan mereka meminta izin. iya, Nah, terus terus sebelum bikin nafas mulai saya persilakan dulu untuk minum itu apa saja. oh ya, Enggak sebelum zikir nafas silahkan sesaji yang ada ala kadarnya Ya, dinikmati dulu gitu ya. Iya. Ya, Terus setelah mereka menikmati sesaji itu, Bos. mereka menikmati, Iya. terus mereka ikut setelah menikmati ikut bikin nafas dengan duduknya sama melingkar. Oh, duduknya sama melingkar. Ya. Pertama Lingkaran pertama ini mereka raja-raja yang ya, dari kita dulu. Oh, kita dulu ya, yang hadir di sini. Kemudian raja-raja yang kedua raja-raja. Nah, terus lingkaran yang kedua raja-raja. Oke. Dan yang ketiga para resinya. Yang lingkaran yang ketiga para resinya ya, para orang-orang sucinya, tokoh-tokoh di zamannya, orang-orang soleh di zamannya.
orang yang sangat banyak memberikan kemanfaatan dalam kehidupan di zamannya. Ya, mereka namanya resi. Resi itu resik, orang yang hatinya bersih gitu. Kemudian para punggawanya, Nah, yang keempatnya berarti ya, para penggawanya ikut juga melingkar. terus para terakhir kuda-kudanya ikut melingkar. Nah, terus terakhir tunggangan-tunggangannya juga ikut melingkar. Kudanya warna hitam semua. Oh, kudanya warna hitam semua. Iya. Terus mereka mengikuti bikin apa sama posisi seperti kita sama di sini. Oh, posisi duduknya sama dengan dikir nafas di sini ya. Nah, terus mereka ikut semua dikir nafas bareng, berarti kita bareng nih ya. Dikir nafasnya dengan ruh-ruh tanpa jasad yang mereka sudah berapa ratus atau berapa ribu tahun gitu kan ya, hidupnya gitu. Tapi ratunya ada tapi enggak ikut dikir, tapi cuma memperhatikannya dari belakang. Oh, ratunya hadir, cuman ratu itu tidak ikut dikir nafas, hanya memperhatikan saja. Oke, lanjut. Setelah kami bikin nafas Mhm. bersama-sama, tiba-tiba Buya datang. Nah, setelah selesai dikir nafas ya, terus dari mereka juga pamit, katanya minta izin ikut dikir nafas di sini. Nah, setelah itu Buya Sakur, guru rohani kita hadir. Oke, Beliau berkata seperti mengingatkan saya, ya. ini kalimatnya, saya Terus sambil Buya, menunjuk iya, saya, Buya memberi nasihat ya ke kamu. Nah, jadi saya tuh maksudnya ke beliaunya. Oke ya, saya, kamu dan mereka yang hadir, ruh-ruh tanpa jasad, Tuhannya sama, Tuhannya sama, walaupun nama-namanya walaupun nama-namanya beda. beda. Oke. Kemudian Terus kalimat yang kedua, saya kembali seperti yang iya, pertama, saya lagi, kamu dan mereka semua adalah penebar kasih sayang. adalah penebar kasih sayang Tuhan. Terus yang terakhir, Oke, lanjut. Yang sama terakhir, saya, kamu, saya, mereka, kamu, mereka. bertemunya itu Di di titik titik ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan. Bertemunya itu di titik ilmu. Ini keren banget nih. Terus udah sebenarnya Hmm. potong gitu. Iya. Mungkin sekian guru. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diilustrasikan ya Gus ya, kita tadi melingkar, bikin nafasnya ya. Nah, terus mereka datang dari kerajaan apa tadi? Majapahit. Majapahit datang ya, dari para raja dan para resi-resi ya. Nah, para raja duduk, berarti setelah kita ini di lingkaran kedua ya. Di lingkaran kedua para raja-raja duduk melingkar. Setelah itu ya, lingkaran ketiganya para resi-resi pakai baju putih-putih bersih ya, melingkar juga duduk sama. Dan di belakang resi-resi itu para penggawa. Para penggawa itu kalau di sini mungkin ininya ya, lebih ini mah kayak mahapatihnya gitu ya, kayak mahapatih-patihnya gitu. Nah, setelah itu itu yang terakhir kuda-kudanya yang dipakai gitu. Nah, setelah dikir nafas bersama ya, Buya Sakur datang. Buya datang. Nah, Mereka bilang dulu di situ masyhur. apa katanya? Di tempat kami masyhur gitu. Oh iya. Bisa begitu. Di tempat kami dikir nafas yang ada di sini ini sudah masyhur gitu ya. Masyhur tuh kalau bahasa saya yang sekarang, bahasa anak muda tuh sedang viral katanya. Oke, itu maksudnya terserah, maksudnya itu dari mereka gitu ya.
kami di sini tidak ada niat untuk apapun selain untuk ya selalu membesarkan Allah. Itu aja. Kalau di sini saya tidak ada minat apapun, hanya ya kalimat-kalimat di sini adalah kalimat-kalimat yang selalu mengagungkan Tuhan, menyadari bahwa kita selalu bersama Tuhan kemanapun ya, dan menjalani kehidupan ini seperti kita bikin karya nyata yang indah gitu kan ya, seperti itu. Dan beliau ya, Buya ini kata beliau ya, saya, kamu, dan mereka itu maksudnya Buya, kamu itu yang duduk bikin nafas, dan mereka tamu-tamu yang datang ya. Klik. Saya, kamu, dan mereka Tuhannya sama ya. Dan Jenuri, Namanya beda. awas kalimat itu, Tuhannya sama gitu. Sekalipun apa Gus? Nama-namanya beda. Iya, sekalipun nama-namanya beda gitu. Nah, terus yang kedua, saya, kamu, dan mereka sama-sama sedang menebarkan kasih sayang. Sama-sama sedang menebarkan kasih sayang. Ya. Di Islam sendiri, di Al-Quran itu yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Kasih sayang. Jadi orang Islam itu sebelum menjalani apapun ya, yang pertama itu ya sifat kasih sayang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam kalbu kita, dan tugas kita itu mengimplementasikan kasih sayang Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di mereka juga ya, yang datang itu juga sama dulunya selalu menebarkan kasih sayang. Nah, terus di sini kalimat terakhirnya ya, kata Buya, saya, kamu, dan mereka, klik ya, titik awal bertemunya dari ilmu pengetahuan. Iya, saya, kamu, dan mereka. Itu titik awal bertemunya itu dari ilmu pengetahuan dulu. Jadi orang itu semakin pengetahuannya luas ya, semakin ilmunya banyak, pengetahuannya luas ya, nanti siapapun akan semakin lembut. Jadi memandang apapun itu disesuaikan dengan kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya ya, artinya ilmu pengetahuan tuh Gus ya, ilmu pengetahuan tuh tentang kasih sayang yang ada di dalam hatinya, dan volumenya diperbesar gitu oleh apa? Perilaku jasad. Nah, bertemunya seperti itu gitu. Ya, bertemunya di toleran. Toleran itu menyadari bahwa kita itu semua sama ya. Semua sama tuh maksudnya begini ya, kita datang dari ruh yang sama ya. Yang beda itu hanya jasadnya saja, secara jasad. Dari ruhnya sama enggak? Sama gitu. Ya candaannya umpamanya kayak daging ayam, ada yang digoreng, ada yang dibikin opor, ada yang dibikin chicken gitu. Tapi bahan dasarnya sama enggak? Daging ayam itu. Nah, itu sama. Jadi ruh juga secara ruhani kita sama, makhluk-makhluk cahaya. Akan tetapi cahaya ini bisa terpancar, dia menampilkan sifat ketuhanan atau tidak, itu tergantung jasad. Kalau jasadnya terhijab, kira-kira bisa tampil nggak sifat ketuhanan? Nggak bisa. Nah, makanya untuk bisa menampilkan sifat ketuhanan, sifat welas asih, supaya keluar dari dalam diri ya, kita harus melampaui ego dulu. Ego itu keinginan yang selalu menyenangkan diri sendiri. Nah, kita harus melampaui itu. Nah, setelah itu terlampaui, baru ada kelahiran kedua. Artinya kelahiran kedua ini rohani kitanya aktif. Nah, di mereka ya,
di mereka orang-orang yang sudah meninggal secara jasad, ada di gelombang apa saja, di alam apa saja, di vibrasi apa saja, ya, itu Tuhannya sama, Gus, ya, sama dengan Tuhan yang ada di bumi, ya. Sama. Tuhan yang terbebas dari dualitas. Iya. Tuhan yang sudah terbebas dengan baik dan buruk. Allah mah nggak ada urusan baik buruk hambanya, itu nggak ada urusan. Kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, kemaksiatan untuk dirinya sendiri. Pengaruh nggak ke Tuhan? Ya nggak. Sama sekali tidak ada pengaruh untuk Tuhan. Dan di alam-alam mereka itu Tuhannya sama dengan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini. Nah, untuk kita bisa bertemu di wilayah welas asih, kasih sayang, ya, tentu butuh pengetahuan. Pengetahuan awalnya dulu sebelum kita dilahirkan ke alam dunia, ada perjanjian nggak dengan Tuhan? Iya kan? Apa bahasanya tuh? Iya. Bahasanya gini. Apakah kamu yakin aku adalah Tuhanmu? Ya? Yakin, ya Allah, aku yakin Engkau adalah Tuhan. Itu kan? Nah, di situ dulu tuh perjanjiannya. Jadi sebelum keluar itu ada perjanjian bahwa yang akan dilahirkan itu meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, begitu keluar, ya dia pencarian untuk menemukan Tuhan. Nah, begitu keluar, ya, beliau yang dilahirkan itu mencari Tuhan, ya di jalannya alat untuk menemui Tuhan, yaitu dengan ilmu dan pengetahuan. Awalnya untuk berjalan menuju Tuhan itu suluk itu dengan pengetahuan dulu. Saya dengar ada orang soleh, orangnya baik, ini gitu kan, orangnya penyabar gitu kan, ya, sedikit demi sedikit kita datangi menjumpai orang soleh itu. Sama dengan ilmu pengetahuan juga, kita pesuluk menuju Tuhan berjalan. Sebelum sampai itu, ya, kita mendengar dulu informasinya bahwa Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, yang diciptakan oleh Allah. Berarti laduni juga gimana tuh kan itu? Laduni itu, Gus, orang yang dikasih ilmu oleh Allah, ilmu laduni itu, ya, ketika orang tadi sudah berhasil melampaui egonya itu. Itu maksudnya mah, jadi ketika siapapun mampu melampaui ego, ya, ilmu laduni itu diberi oleh Allah. Artinya ilmu laduni itu bisa paham tanpa belajar, bisa sabar tanpa belajar, ya, bisa dermawan tanpa belajar, bisa ikhlas tanpa belajar. Nah, itu namanya laduni. Laduni itu, Gus, ya, ilmu laduni itu orang yang oleh Allah sendiri yang menarik dia untuk memasuk ke energinya, ke gelombangnya. Namanya laduni. Ketika Allah umpamanya memberikan ilmu laduni ke siapapun, ya itu hak Allah tuh mah. Cuman orang yang diberikan oleh Allah ilmu laduni itu mereka orang yang sudah melampaui egonya itu, gitu. Gitu sebenarnya laduni. Kata beliau, kata Buya, ya, mereka, ya, saya, kamu, dan mereka titik awal bertemunya dari ilmu pengetahuan. Ya, iya, ilmu pengetahuan. Nah, makanya begini ya, untuk menemukan orang-orang soleh, untuk menemukan orang-orang yang dihakiminya, ya hanya ada Allahnya saja. Ciri-ciri orangnya tuh, Gus, ya, ya, kebenaran dia uraikan, akan tetapi dia tidak memaksakan orang lain itu untuk ikut dengan dia. Ya, ketika kamu menemukan guru ruhani yang benar-benar mencintai Allah, ya, itu pasti akan mengajak ke santri-santrinya, ya,
untuk merasa semakin merasa rendah hati, semakin merasa tidak bisa apa-apa. Semakin ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, semakin merasa tidak bisa apa-apa. Itu cirinya itu orang-orang soleh itu. Kalau kita ya, bertemu dengan orang-orang yang salah ya, bukan soleh, tadi soleh ini salah. Kalau kita bertemu dengan orang-orang salah, ya, biasanya ya, kitanya semakin bangga karena telah melakukan ibadah, semakin bangga punya ilmu, semakin bangga punya pangkat, semakin bangga. Nah, ketika semakin membanggakan diri itu tanpa disadari mereka mengkonsumsi neraka dalam diri. Selalu melihat orang lain itu salah, dan yang paling benar adalah dirinya sendiri, dan memaksa orang lain harus sama persis seperti dirinya. Kacamatanya, melihatnya, cara melihatnya, kalau orang yang soleh mengajarkan kita semakin rendah hati, kalau orang yang salah mengajarkan kita semakin membanggakan diri gitu. Paham Gus? Oke. Nah, untuk yang kedua silahkan Kang Januri diurai. Kang Januri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas perjalanan jilid nafas pertama akan melihat sapi yang berwarna putih, sapi Iya. betina, Sapi berwarna putih. sapi Iya. betina Hmm. di atas. Sapinya di mana ngelihatnya? Di atas. Oke ya. Terus melihat Buya di mazhab itu kan ya, Hmm. sambil makan buah pisang. Hmm. Buah pisangnya tadi Oh iya. Tadi kebetulan di sini di majelis ini ada pisang yang sudah masak ya, dan ditaruh di madhab untuk makan siapa saja silahkan dimakan. Namanya pisangnya pisang Raja Ampiang. Ya. Nah terus sampean ngelihat Buya di situ dan Buya makan pisang. iya, Buya berpakaian warna putih. Buyanya pakai baju warna putih. Iya. Duduk makan pisang. Mhm. Terus kata Buyanya, pisangnya enak banget. Duduk di situ di madhab, Buya makan pisang, terus kata beliau pisangnya enak banget. Iya. Oke. Terus Melihat putri di situ di mazhab itu, oh ya, di Satunya, madhab yang iya. satunya. di pojok itu Hmm. pakai baju warna hijau sambil tertawa ceria melihat yang sedang bikin napas itu kan. Oh, jadi melihat ada putri Iya, di situ tertawa tertawa ceria. kayak seneng gitu melihat orang-orang yang bikin nafas di sini. Iya. Ya. Terus melihat entok-entok ini. Iya. Empang ini kan Jang. Di empang-empang banyak entok. Banyak entok. Iya. Entok yang kecil sama hidupannya itu kan. Iya, iya, iya. Terus ada intuisi. Intuisi berbunyinya kayak Gimana kalimatnya? manusia ibarat boneka Boneka. yang Mhm. manusia ibarat boneka yang terbuat dari bara Ya. yang lupa asal usulnya, Mhm. yaitu lautan yang sangat luas. Ya. Kembalilah ke laut, Ya. tarikkan dirimu dalam lautan tanpa batas. Larutkan dirimu ke dalam lautan tanpa batas. Oke, terus? Terus sudah lihat suara-suara aja kan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kalimatnya indah banget ya. Manusia ibarat boneka yang terbuat dari garam. Ibarat boneka yang terbuat dari garam. Lupa asal usulnya, yaitu lautan. Lupa asal usulnya, yaitu lautan. Artinya lupa asal usulnya lautan tuh Gus ya. Ruh yang ditiupkan oleh Allah dalam diri ya, ini tanpa batas gitu ya, tanpa batas. Akan tetapi kitanya membatasi diri. Yang membatasi dirinya tuh kita gitu. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi laku-laku yang selalu menyenangkan jasad. Perilaku-perilaku yang menyenangkan ruhnya dikesampingkan, diabaikan gitu kan. Secara rohani ya kita tanpa batas seperti di samudra. Walaupun walaupun gitu ya, setetesnya gitu ya, setetesnya air ya dari lautan. Kalau lautan itu dat ya, turun ke kita setetes, namanya asma. Nah asma ini juga ya tanpa batas gitu. Kalau dat ya sudah, kalau dat ya tidak bisa dibahas. Kalau dat itu sumber dari semua sumber. Menyadari bahwa kita setetes air di tengah lautan saja ya, karena setetes air di tengah lautan rasanya dengan air laut sama enggak? Nah itu jadi kita tuh manusia tuh ya, Pak Januri, jarang menyadari bahwa ya, rohani kita itu luasnya tanpa batas. Seperti garam yang lupa asal usulnya. Nih begini, supaya jelas ya. Hujan, terus hujan nih mau diturunkan di mana saja, mau di Majalengka, mau di Kuningan, mau di Cirebon, mau di Bandung, mau di Banten, mau di Tangerang, mau di mana saja, hujan itu diturunkan oleh Allah. Ya, di mana saja hujan itu diturunkan. Ya, tapi jangan lupa, ya, hujan itu Gus, ya, nanti airnya itu akan menuju ke muara. Iya, menujunya ke muara. Yang dituju ke muara. Ya artinya dari hujan itu kita ambil nasihat. Ya, di tengah ya umpamanya kita kepenatan menjalani kehidupan, bingung, ya, bingung menjalani kehidupan, kayak tersiksa apa, ya, ya itu karena apa? Ya, karena mereka tidak mau kembali kepada Allah. Bisanya kemaksiatan terjadi, ya, bisa kecewa, amarah, benci. Itu kan karena apa? Karena jauh dari Tuhan, kosong hatinya dari belas kasih Tuhan, kosong. Nah, harusnya ya termasuk saya sendiri gitu kan masih perilaku seperti itu. Ya. Mereka kembali ke muara, taubat itu kembali, gitu. Kembali ke muara, ke tempat asalnya yang tanpa batas. Nah, dari pegunungan sampai muara, coba air itu berjalan dari parit-parit kecil, ya, dari atas parit-parit kecil turun, nah, terus ke kali yang agak besar, ya, terus ke arus kali yang besar lagi, terus dia jalan ke muara, pertemuannya di muara. Setelah sampai muara, usul, ya, dia tahu bahwa dia itu tanpa batas, ya, nah baru gitu. Ya artinya gini, ya garam saja Gus, sok manusia di alam dunia ini semuanya
Kalau makan tanpa garam enak nggak? Hambar. Hambar kan? Nah, itu tuh sebenarnya mah nasihat untuk kita manusia. Ketika kita bertemu dengan siapapun, karena mereka punya hati, ya, karena mereka punya hati, ya, kita tinggalkan kebaikan-kebaikan di hati mereka. Seperti kita memberi garam sedikit. Setiap dengan siapapun yang kita temui, ya Gus ya, kita berikan kebaikan ke dalam hati mereka. Siapapun memberi rasa gitu, artinya umpama ya si A gitu bertemu saya baru sekali, karena saya menabur garam, ya, seumur hidup dia nggak lupa maksudnya, orang ini orangnya baik gitu. Nah itu gitu, ketemu lagi dengan si B sama, artinya saya taburkan garam lagi, dan taburkan garam lagi ini, ya, orang tadi yang ditaburi garam artinya kita berikan kebaikan itu akan mengenang kita seumur hidup bahwa kamu adalah orang baik. Dari mana? Dari hatinya. Orangnya lembut, setiap ucapannya menjadi ilmu pengetahuan, ya. Nasihatnya bisa diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, oh iya ya, kok ada kenyamanan. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti garam yang lupa dari mana dia berasal, ya. Artinya garam ini membatasi diri, tempatnya itu luas, ya, tapi dianya inginnya hidup itu sempit. Hidup itu kayaknya semua siksa. Padahal ya nggak ada siksa itu, ya, siksa itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Jangan marah, nantinya kamu sakit, maksa kan? Nah itu tersiksa tuh dari seperti itu, dari laki-laki kita sendiri. Nah untuk season pertama ya cukup sekian saja dulu untuk season pertama, ya. Nanti kita mulai season yang kedua. Ya kiranya cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.